Saudara, saya ditanya, Pak, apa Pak? Invasion apa? Maksud Bapak inovasi? Bukan. Invasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yaitu suatu negara masuk ke negara yang lain untuk menguasai negara tersebut. Dengan kekuatan tentara, dengan kekuatan militer. Tapi senjata kita bukan darah dan daging, bukan senjata nuklir, tetapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi dia. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amin. Silakan duduk, saudara kekasih. Itulah tema kita. Coba perhatikan. Saya lihat itu ada sinar kemuliaan. Ada anak-anak panah yang keluar dari Bali. Orang lain melihat Bali gelap. Kita melihat Bali bersinar. Ya, penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan keadaan bumi belum berbentuk, gelap gulita, tidak karu-karuan, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak bermuram durja, tidak frustrasi. Maka saudaraku, dia berfirman, let there be light. And there was light. Dan roh Allah melayang-layang dari permukaan air. Ya kan? Firman Allah dan roh Allah menghilangkan segala kegelapan. Dunia sekarang keadaannya kosong, gelap gulita, gak karu-karuan, saudaraku, chaos. Tetapi untuk itulah kerajaan Allah dihadirkan. Di dunia ini tidak banyak kerajaan, cuma ada dua saja. Yaitu kerajaan Allah. The earth is the Lord's. Bumi ini miliknya Tuhan. So kok diem? Bumi ini miliknya Tuhan, bukan miliknya setan. Amin. Setan itu imigran gelap. Setan itu harus diusir, saudaraku. Amin. Firman Allah mengatakan kemudian diadakan pemisahan antara terang dan gelap. Saya ajarkan pada akhir tahun yang lalu. Pertama, surrender. Separate and then serve. Tidak ada kemenangan tanpa separation. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan melihat karena ini Kingdom Leaders Conference, apa yang mau dilahirkan dari gereja? Bukan penyanyi, bukan pemain musik, bukan pengkhotbah, tetapi Kingdom Leaders, macam kayak Pak Putu Parwata. Amen. Di bidang apa saja, di government, di education, entertainment, whatever. Kita di situ, saudaraku, menjadi terang. Dan firman Allah mengatakan bagaimana permulaan daripada David. David itu dideportasi, saudaraku, diusir. Bahkan diancam untuk dibunuh. Dan dalam 1 Samuel 22, ketika David departed, meninggalkan. Asalnya dia adalah panglima tertinggi. Jangan lupa David mendapatkan urapan raja. Saul mendapatkan urapan komandan. Karena itu Saul, saudaraku, yaitu selalu merasa tidak aman dengan David. Dan ketika itu dia melarikan diri, saudaraku. Kita tuh lihat dulu ayatnya. Daud pergi dari sana. Therefore David departed. Melarikan diri ke gua Adulam. Katakan Adulam. Adulam itu justice of the people. Bisa juga justice for the people. Apa di dunia ini ada keadilan? Dalam kerajaan Allah dasarnya adalah kebenaran dan keadilan. Katakan kebenaran dan keadilan. Righteousness and justice. Tapi di dunia tidak ada. Yang ada keadilan muncul terbalik, saudaraku. Saudaraku, itulah keadaan dunia. Tetapi Jesus Christ came to this earth to destroy the works of the evil one. Itu tugas setiap daripada kita. Bukan menghancurkan gedung kepercayaan orang lain. Bukan. Tapi menginvasi kerajaan kegelapan. Firman Tuhan berkata, I will build my ecclesia and the gates of Hades. Pintu gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Peperangan terjadi di pintu gerbang alam maut, saudaraku. Cukup perkataan Tuhan, let there be light. Ketika Yesus datang, saya mau tunjukkan sifat daripada kerajaan Allah. Kita melihat sifat daripada rajanya. Yesus selalu menginvasi. Bagaimana dia menyembuhkan orang kusta?
dia pergi perkampungan orang kusta. Bagaimana saudaraku, dia bisa memenangkan jiwa-jiwa yang mengerikan. Dia menyeberangi Gadara, sengaja saudara menyeberangi, yaitu Danau Galilea, dan pergi ke daerah bukan bangsa Israel. Dan di sana dia mengusir roh jahat dan menghancurkan penyembahan berhala yang ada di sana. Kingdom invasion adalah kemauan daripada Tuhan, saudaraku. Amen. Invasi memerlukan kekuatan. Kita lihat apa yang terjadi, Rusia menginvasi Crimea. Dan kemudian sekarang Ukraine. So lihat itu apa yang terjadi di dunia, itu gambaran saja. David waktu dia pergi ke sana, apa untungnya kalau orang mengalami kebangkrutan? Saudaraku, dari panglima tertinggi dijadikan DPO. Dari panglima tertinggi menantu raja, dia menjadi wanted dead or alive. Ketika saudara mungkin mengalami keadaan seperti itu, mungkin saudara diusir, mungkin saudara disingkirkan, mungkin saudara dimarginalisasi, jangan khawatir, saudara-saudaramu akan datang kepadamu. Dan juga datang kepada dia setiap orang yang dalam keadaan bermasalah, saudaraku. Mereka dikejar-kejar tukang piutang dalam kesukaran. Dan setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi apa? Menjadi SAR, katakan SAR. SAR itu leader. Setiap daripada kita direncanakan Tuhan jadi kepala bukan ekor. Pak Putu tadi berkata, kenapa ada 40 orang kok saya yang jadi kepala? Saya yakin dan percaya sebab urapan Tuhan ada pada Bapak. Bukan karena Anda lebih pandai, mungkin bukan berarti kita lebih dari yang lain. Tapi kalau tangan Tuhan beserta kita, saudaraku, kalau dia mengangkat dan dia menurunkan, saudara, bersama-sama dengan dia kira-kira 400 orang. Tuhan menjanjikan kepada Abraham tanah yang dijanjikan, the promised land. Lalu kepada Musa diterangkan tentang yaitu kawasannya dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Efrat di utara. Yosua tidak bisa mencapainya. Tidak jenderal sehebat Yosua menghentikan matahari dan bulan. Bukan menghentikan bis kota, saudara. Menghentikan matahari dan bulan. Matahari, lambat-lambatlah engkau tenggelam. Bulan, bersiaplah engkau di atas Ayalon. Luar biasa. Tapi dia juga tidak bisa mencapai seluruh daerah itu. Kita lihat kerajaan daripada David. Tunjukkan petanya. Saya lihat itu. Yang paling selatan, the Blue Nile. Saudaraku, itu juga disebut Gihon. Kita tahu ada 4 sungai dari Taman Eden. Dan yang paling utara itu masuk dalam Aram. Aram itu Syria sekarang. So lihat itu, Euphrates, Sungai Efrat. Dan saya percaya inilah yang disebutkan dalam Alkitab Taman Eden itu. Taman Eden itu bukan taman kecil di Irak sana, saudaraku. Tetapi dari selatan sampai utara. Dan inilah kerajaan David dan Solomon. Dan saya mengucap syukur, saudaraku. Nanti ketika Tuhan kembali, maka ini akan dikembalikan pada Israel. Bukan yang sekarang dikurangi West Bank, dikurangi Gaza, saudaraku. Bukan. Because God is faithful. Sebab Tuhan itu setia. Pertanyaannya, begitu hebatnya. Berarti tentaranya orang-orang dahsyat. Berarti yang bersama David orang-orang luar biasa. Berarti ada yang punya resources yang tidak masuk akal. Tapi kenyataannya 400 yang pertama itu adalah orang-orang yang dalam keadaan sakit hati. Dalam keadaan saudaraku mengalami aniaya. Yang dikejar-kejar tukang piutang, saudaraku. Saudara, saya mau tanya sebentar, ini sering saya tanyakan, tapi mungkin ada beberapa saudara baru di sini. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan hutang saudara? Berapa yang setuju? Saudara percaya akhir tahun 31 Desember jam 24 hutang melunas? Yang percaya angkat tangan. Yang angkat tangan ngaku punya hutang. Tapi agak kabar baik buat saudara, Tuhan bisa merubah warrior menjadi warrior. Let the weak say. Let the weak say. I'm strong. Dalam Yoel pasal 3 adalah I'm a warrior. From warrior yang penuh kekhawatiran, discontent, di bawah tekanan. Ini 4D, saudaraku ya. Yang deported, distress, under distress, ODGJ,
orang dengan gangguan jiwa. In debt, discontent. Saya tahu ada banyak saudara, mungkin yang tidak terlalu banyak lah, yang paling tersakiti adalah dikhianati oleh otoritas. Mungkin orang tua saudara, mungkin pemimpin rohani saudara, but I bring you good news. Mereka-mereka yang tidak masuk hitungan ini, kata Rasul Paulus, ingatlah bagaimana waktu kamu dipanggil. Tidak banyak yang kaya, tidak banyak hebat, tidak banyak yang berpengaruh. Tetapi apa yang lemah dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang kuat. Barang siapa lemah, saudaraku, jangan anggap enteng diri saudara. Saudaraku, mari kita lihat siapa-siapa saja mereka ini. Jadi yang pertama saya mau katakan pada Anda semua. Remember your adulam. Apa saudaraku? Satu kali saya ada di Makassar untuk berbicara di sebuah conference. Dan rupanya saudaraku MC-nya itu kebanyakan nonton tinju. Jadi dia perkenalkan saya seperti ini. And now, dan sekarang seorang konglomerat dari Surabaya yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Berikan tepuk tangan buat Timotius Arifin. Saya harus mengkoreksi saudaraku. Pertama, saya bukan konglomerat. Ketika saya bertobat, saya dalam keadaan sakit mau mati, hutang tidak bisa bayar, bangun rumah tidak bisa selesai. But look what the Lord has done. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ketika orang Israel dikeluarkan dari Mesir, 3 hal dilakukan Tuhan. Pertama, dibebaskan dari perbudakan. Keselamatan itu dibebaskan dari perbudakan. Bukan cuma terima grasi diampuni dosa, tapi diberikan kemampuan untuk hidup benar. Yang kedua, disembuhkan. Saya disembuhkan Tuhan secara ajaib, saudara. Dari penyakit asma keturunan. Dan pada saat itu saya dalam keadaan hampir mati karena empedu saya membengkak dan saya tinggal menunggu kematian. Mereka disembuhkan. Mazmur 106 mengatakan, there's no one feeble among the tribes. Tidak ada yang lemah di antara suku-suku mereka. Segala kelemahan bentuk apapun diganti dengan kekuatan. Tahun ini still the year of empowering grace. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan yang ketiga, dibuat makmur, saudaraku. Mereka keluar membawa harta benda yang banyak. Pergi kepada orang Mesir. Minta daripada mereka harta mereka. Karena selama 400 tahun bangsa Israel dijadikan budak dan tidak digaji, cuma dihajar, saudara. Dan saudara bayangkan, berangkatnya kan tengah malam. Mereka ketok rumahnya orang Mesir. Dan orang Israel semuanya seger-seger, saudaraku. Sebab di Goshen, semua tulah terjadi di Mesir. Tapi di Goshen sama sekali tidak ada tulah, saudaraku. Bahkan saya percaya tidak ada seekor nyamuk, tidak ada seekor lalat, tidak ada seekor kodok. Dan tidak ada anak sulung yang mati. Dan orang Mesir sudah dihukum habis-habisan. Bahkan anak sulungnya meninggal dunia malam hari itu. Dan mereka berkata, give me your money. Give me your silver and gold. Dan firman Allah mengatakan mereka menyerahkannya. Saya cepat pergi daripada kita mati semua. Saya mau beritahu saudaraku, iblis gak suka saudara mengalami kemakmuran. Tapi itu rencana Tuhan. Dibebaskan, disembuhkan, diberikan kemakmuran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau gak percaya terserah. Saya percaya sepenuh hati saya. Siapakah mereka ini? Orang-orang semacam itu mungkin ada fotonya bisa digambarkan. Sekumpulan preman pengangguran, saudaraku. Gak punya kerjaan. Ya. Orang-orang model seperti ini. Tetapi ketika mereka bergaul dengan David, mereka dijadikan kingdom leaders. Sebab waktu itu David belum menjadi raja, tapi dia memberikan justice kepada mereka. Seorang raja memberikan kebenaran dan keadilan. Saya bayangkan dia konsol mereka satu persatu, saudaraku. Dia tolong mereka, dia bangkitkan mereka. Dan mereka menjadi warrior seperti ini. Tepuk tangan buat Allah kita. See yourself as a warrior. Let the weak say. And let the poor say. Aku ini tidak bisa apa-apa. Saudara, ada orang pernah doa seperti ini. Ya Tuhan, jadikan aku lilin kecil.
untuk di kamar kecil, tempat orang buang air kecil. Kasihan deh lu. Yesus tidak berkata kamu pelita kecil. You are the light of the world. Apa light of the world? Bulan dan bintang dan matahari, saudaraku. Amen. Saudara, itu adalah kerendahan hati yang palsu. Itu rendah diri. Bukan rendah hati, saudaraku. Mari kita melihat apa yang terjadi setelah mereka bergaul dengan David. David is a kingdom leader yang melahirkan other kingdom leaders. Kita lihat selanjutnya 2 Samuel 23. Ada 3 triwira daripada David. Isbaal orang Hamoni yang mengayunkan tombaknya melawan berapa? 800 orang. Berapa banyak saudara pernah nonton film 300? The Spartans. Coba angkat tangan. Mereka menghadapi 1 juta tentara Persia. Cuma 300 orang. Dan mereka mencegat tentara besar itu di Thermopylae. Yaitu saudaraku, the gates, the hot gate. Itu ada tebing. Dan mereka ada di sana. Pemimpinnya bernama Leonidas. Dan mereka semua membawa lembing, saudara. 1 orang bisa butuh 800. Gimana caranya? Begitu ada datang, dia tinggal begini, saudara. Stand your ground. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? When I cast out demons with the finger of God. Surely the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di antaramu. Dengan mengusir setan. Mengusir roh jahat. Soal lihat tadi. Ketika ada kegelapan, ketika ada kekacauan. Yesus sengaja masuk daerah Samaria. Dan di sana ada seorang wanita yang dalam keadaan kosong. Bayangkan sudah nikah 5 kali. Terpaksa dia kasih diskon. Terakhir ya sudah. Nggak usah menikah. Buffalo togetherness alias kumpul kebo. Saudara yang kasihan Tuhan, kerbau saja lebih pandai daripada manusia. Tidak ada kerbau jantan mengejar kerbau jantan. Kok diam saudaraku? Coba cari lihat di Sange atau di Monkey Forest. Mana ada? Mana ada saudaraku? Monyet yang gay. Nggak ada saudaraku. Monyet lebih civilized. Dan firman Allah menunjukkan ada lagi yang lain. Yaitu Eleazar anak Dodo. Dia saudaraku saat ini apa yang kita mau minta dari Tuhan dalam conference ini. Kita minta keteguhan hati. Sebab dengan ketekunan kamu menyelamatkan nyawamu. With patience you possess your soul. Dia saudaraku melawan musuh sampai pedangnya nyatu dengan tangannya. Pedang dalam firman Allah adalah the word of God. Apakah saya selalu berkata gini, use the word as a sword. Pakailah perkataan sebagai pedang. Ketika menghadapi roh jahat, Yesus tidak mengeluarkan air suci, dia tidak mengeluarkan salib, dia tidak mengeluarkan saudaraku untuk mengusir roh medit, biasanya pakai kantong persembahan. Enggak, saudaraku, dia berkata, demikianlah firman Tuhan. Adalah tertulis, manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Biar itu menjadi satu. Saudara semua beritahu pelayananmu tidak lebih daripada pewahyuan yang kamu terima. Pelayananmu tidak lebih daripada kebenaran yang kamu hidupi. Lalu yang ketiga nih saya mau saksikan tentang Syama. Syama ini luar biasa saudara. Ya. Sesudah dia, perhatian dari sesudah dia. Selalu ada orang yang jadi teladan. Tadi pagi saya sharing kepada para pemimpin tentang Jonathan bin Saul. Jonathan itu lebih hebat daripada David. Dia naik ke atas tebing.
dan membunuh orang Filistin yang ada di atas tebing. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang dan menggentarkan, bukan karena gempa tadi pagi ya, menggentarkan musuhnya. Nah, saudaraku, dan kita lihat sesudah dia, siapa yang ada di samping Anda? Saudara, saya berdoa kalau kita meninggalkan hidup ini, saudaraku, kalau tugas saya selesai, di belakang saya ada banyak kingdom leaders. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Sama anak Age, orang Harari. Kalau saudara periksa, ke-30, yaitu tentara-tentara daripada David. Mereka semua adalah orang-orang sederhana yang tidak masuk hitungan. Dari ladang kambing domba aku memungut kamu. Itu cara bekerjaan Tuhan. Ketika ada orang lapar, kan kegelapan tuh kosong tuh. Dia mengambil roti. Sesudah mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya. Sambil katanya, kemudian saudaraku, setelah dipecahkan baru diberikan. Dan di tangan murid-murid terjadi pelipat gandaan. Coba lihat tangan saudara. Ada huruf M, artinya apa? Eling-eling manungsa meslasne mati, enggak menang saudaraku. Yang ini melimpah, menang dan melimpah, menang dan melimpah. Amen. Perhatikan, ada berkumpul di Lei. Di sana ada sebidang tanah penuh dengan diamond, penuh dengan tambang emas. Orang flocking kepada Sumbawa Barat, saudaraku, karena berita di sana ada emas. Tapi ini cuma ladang kacang merah. Kecuali saudara suka Brennebonen. Dan tentara semua melarikan diri. Tinggal si Syama. Bagian lain dalam kitab Tawarikh mengatakan bersama dia David. Semua sudah lari. Tapi David ada di sana. Mungkin saudara merasa sendirian. Dan saudara melayani di tempat yang tidak signifikan. Saudaraku, banyak orang berpikir, oh enak ya. Jadi gembala kayak Pak Arifin, ya dapat semua fasilitas. Saya mau beritahu saudara bagaimana kita mulai di sini. Ya, dan kemudian saudaraku, berdirilah, kata berdiri. He stood in the midst of the ground and defended it and slew the Philistines, and the Lord wrought a great victory. Saudaraku, dulu hidup saya ini Gatot, saudara. Bukan Arifin Gatot, gagal total. Tapi bersama Yesus sekarang metal, saudaraku. Bukan partai tertentu ya. Sekalipun Pak Putu dari sana. Metal itu menang total. Yang mau menang total berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dari Adulam, saya mengajak saudara mengingat ladang kacang merah saudara. Pada waktu KLC yang lalu, ada seorang bupati bersaksi di sini. Bupati Morotai. Salah satu rekan kita dari Ambon. Ya, Beni Laos. Saudara, kalau Badung itu sudah pernah tercatat dengan pendapatan penghasilan tertinggi di Indonesia. Morotai itu paling miskin, saudara. Beni Laos, saudaraku, Tuhan bisa membangkitkan setiap orang. Beni Laos itu satu-satunya bupati yang ikut paket C. Sebab dia cuma ijazahnya SMP, saudara. Dia tidak pernah punya rumah, orang tuanya sangat miskin. Tetapi di Morotai, dia membangun belasan ribu rumah. Dan semua nelayan di sana dikasih kapal dengan mesin tempel. Dan semua yaitu saudaraku yang punya KTP Morotai itu sekolah gratis sampai universitas. Dia membangun saudaraku, saya dengar sendiri kesaksiannya. Karena itu bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara yang besar. Nanti kalau jadi bupati Pak, banyak diberi, banyak dituntut Pak. Aminnya pelan saudara. Saya sangat terkesan dengan Pak Putu. Berani sekali saudara. Di rumahnya yang besar itu ada 4 gereja ya Pak ya. Ada 4 gereja ya.
utara, selatan, timur, barat, saudaraku. Dia yang berikan izinnya dan saya tahu dia juga yang membangunkan. Loh, yang begini perlu didukung, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita lihat ladang saudara. Saya berasal dari Surabaya dan menginvasi ke Bali. Saya tinggalkan semua. Perusahaan saya tutup. Orang tanya, Pak, punya deposito berapa kok berani melayani Tuhan? 0, tapi tidak punya utang. Saya datang kemari, dipanggil pendeta hipis. Saya main gitar, istriku main tamborin. Baptis orang di tepi pantai. Tetapi look what the Lord has done. Hari ini Rock Ministry ada 421 gereja. Dan menuju 1000 gereja. Yang percaya katakan bisa. Dan Tuhan berkata 1000 terlalu kecil. Terima kasih pesannya Pak Putu. Jangan mengandalkan kekuatan lain daripada kekuatan Tuhan. For yours is the kingdom. For yours is the glory. And the power, the glory forever. Amin. Saya heran di dalam Injil Lukas, dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus tidak ada ayat itu. Kata yang ditambahkan, tapi itulah kekuatan kita. Kalau saya lihat kantong saudara, saudara akan stres. Tapi kalau saya lihat ke atas, wajahmu akan berseri-seri. Sebab Bapakmu yang punya bumi dengan segala isinya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ladang penuh kacang merah saja. Insignifikan. Tapi dia berikan nyawanya. Akibatnya Tuhan memberikan kemenangan yang sangat besar. Benny Laus diminta oleh rakyat 3 tahun dia cuma di demo. Sebab apa saudaraku? APBD dia tidak bagikan kepada siapapun. Termasuk kepada DPRD. Kepada siapapun dia berikan kembali kepada rakyat. Sekarang diminta jadi gubernur Maluku Utara. Oh saudaraku, kalau bisa dipercaya perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Dia memperbesar yaitu saudaraku pariwisata di sana. Kalau Maluku Utara kaya saudara. Tambang emas, tambang macam-macam. Tetapi setialah dengan ladang kacang merahmu. Hari ini kalau ada orang mau datang ke Pak Franky, kepada saya, ya, kepada Pak Roni atau Pak Daniel, Pak, saya lempar anduk. Suruh pulang sama anduknya saudaraku. Amin. Sebab kita belajar dari Eleazar. Kita belajar dari Syama. Stand your ground. Dan Tuhan berikan kemenangan yang besar. Jadi pertama-tama remember your adulam. Katakan remember adulam. Bagaimana Tuhan menolong kita di masa yang lampau. Yang kedua, stand your ground. Dan yang ketiga saudaraku, ada satu lagi. Ketika itu David cuma berbisik dalam hatinya. Berkata pada dirinya sendiri. Sebab keluarganya dia titipkan kepada Raja Moab. Orang tuanya dia titipkan. Daud ada di kubu gunung. Dan pasukan penduduk Filistin pada waktu itu ada di mana? Bethlehem. David berasal dari Bethlehem. Dan itu jadi garrison, jadi markas besar musuhnya. Lalu timbullah keinginan pada David dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Kedengaran oleh ketiga triwira itu. Mereka menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Mengangkatnya dan membawanya kepada David. Tapi David tidak mau meminumnya. Melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan pada Tuhan. Dan ini katanya. Ayat 17. Jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang yang terpilih dan mempertaruhkan nyawanya. Mereka menerobos pasukan Filistin. Hanya untuk mengambil seember air. Untuk menyenangkan. Yaitu komandannya yang bakal jadi raja. Dan dia tidak mau minumnya. Itu yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudara tahu bahwa Yesus bisa haus? Dia berkata pada wanita Samaria itu, berilah aku minum. Amin. Di atas salib saudaraku. Dia mengalami aniaya,
mengalami pengadilan kangguru, pengadilan tidak karu-karuan. Dan saudaraku, dia tidak makan, dia tidak minum. Dia kata, I thirst, aku haus. Haus apa Tuhan ini? Jiwa-jiwa dimenangkan. Apa yang Tuhan inginkan? Sementara murid-murid cari kedai kopi Samaria, mereka pikirannya cuma kuliner. Saudaraku, itu rajanya adalah perutnya, saudaraku. Kita mengalahkan raja perut. Amin, saudaraku. Haleluya. Untung saya langsing, saudaraku. Adakah orang yang memberi dia makan? Yesus terpuaskan karena ada satu jiwa dimenangkan. Dia invasi ke daerah Samaria 400 tahun. Tidak ada satu Yahudi pernah pergi ke daerah Samaria. Rasialisme ada di mana-mana. Tapi Yesus sengaja pergi ke sana. Dan dia bertemu dengan seorang wanita. Sejarah gereja mencatat wanita ini yang memberitakan yaitu tentang Yesus kepada orang-orang sekotanya. Padahal dia belum terlalu yakin, dia berkata, mungkinkah dia Mesias itu? Saudaraku, tidak bisa, kristenisasi itu tidak ada. Kecuali Yesus yang reveal himself to you and to me. Dan saudaraku, orang ini tercatat, wanita tercatat sebagai seorang missionary luar biasa namanya Potini. Mbak Tini ini luar biasa, saudara. Dia menangkan 5 saudarinya, 5 anak-anaknya pergi ke Mesir, Alexandria. Dan dari sana saudaraku banyak orang dimenangkan. Akhirnya dibawa kemana? Ke Roma. Ketemu dengan Kaisar Nero. Dan catatan sejarah gereja mengatakan dia coba disuap. Kalau kita tidak bisa saudaraku digoda tidak bisa, dia akan coba suap. Lihatlah segala kemuliaan kerajaan di dunia akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku 1 kali saja. 1 kali, ada 2 kali, ada berkali-kali. Tidak apa-apa Pak, 1 kali aja kok Pak. Saya akan beritahu saudara. Akhirnya Potini mengalami jadi martir saudara. Dan sampai ini gereja-gereja ortodoks masih merayakan, yaitu memperingati Santa Potini. Katakan invasi. Ya. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian yang sungguh terjadi. Saudara, kita tidak bisa mengalami mujizat kalau kita nongkrong di rumah. 1988 saya pergi ke sebuah kota kecil bersama adik saya Hani. Kami berempat kita pergi, masih ingat ya? Ya, kita pergi ke satu kota kecil namanya Stillwater. Kebetulan Mazmur 23 berkata, He lead me beside the still water. Tapi itu kota kecil kampung saudaraku. Dan pada saat itu saya berbicara kepada beberapa mahasiswa Indonesia. Tidak banyak. Tidak sampai 20 saudara. Dan yang paling belakang itu ketua mahasiswa Indonesia saudara. Dan dia pergi ke sana untuk belajar tentang konservasi hutan. Anak ini sangat unik. Dia kerjanya masuk hutan, nangkap ular berbisa, saudaraku, memelihara ular berbisa. Dan juga saudaraku dia hobi ada di hutan, dia cerita. Kalau melihat yaitu telapak bekas daripada jejak binatang, dia tahu binatang apa itu. Dia tahu jantan atau betina, dari kotorannya dia bisa tahu. Dan dia belajar ke sana. Ketika saya menyampaikan nama Yesus, apa yang terjadi? Dia mendadak lompat ke atas meja, lompat ke atas kursi, dan bergerak seperti ular begini saudaraku. Itu tahun 1988. Dan saudara tahu apa yang terjadi hari ini? Dia adalah Dr. Irwan Wijaya saudaraku. Ya, coba bisa tampilkan gambarnya. Nah ini saudaraku. Masih kayak orang hutan ya. Katakan halo Irwan. Dia mendirikan 180 gereja. Kebanyakan di Sumatera, Malaysia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dia masih ingat apa yang saya katakan. Wan, kalau lu gak bertobat, lu jadi orang hutan. 180 gereja hari ini. Bisa lebih. Dia masih muda. Dan dia mengutus 100 missionary. Kembali ke daerah masing-masing. Bersama Tuhan kita bisa lakukan perkara yang besar. Siapa Tuhanmu?
Siapa rajamu? Mari kita bangkit berdiri. Mari tim praise and worship. For yours is the kingdom, is the power, and the glory forever. Amen. Cepat pemain musik semua. Sebut nama yang ajaib itu, Yeshua. Panggil nama sang raja. And we call upon the name of Jesus. Say the name of Jesus. Yang sakit sembuh. Yang lemah jadi kuat. Let the weak say. Yang benar. Let the weak say I'm a warrior. Let the weak say. Beritahu kiri kanan I'm a warrior. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Woo! Ayo. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Akui dia. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the Lord power, Jesus, we call upon your name tonight. Urapi hamba-hambamu. Beri kekuatan baru. So we can stand. Stand. is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Is the kingdom, Akui, saudaraku. yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Minta urapan baru dari Tuhan. Urapapashikarabatake arabade. Kuya isekebekera. Is the glory forever. Amen. Yours, Is the kingdom, yours, is the power, yours is the glory forever. Amen. Dengar saudara, melalui conference ini, you will be inspired. You will be motivated. Engkau akan mengalami impartasi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita akan dengar kesaksian-kesaksian luar biasa. Beritahu kiri kanan, stand your ground. Remember Adulam. Please the King. Bapa di sorga, berikan kami mengetahui isi hatimu yang terdalam. Dan keinginan Tuhan cuma satu, supaya semua diselamatkan. Beri kami keberanian, beri kami urapan, beri kami kuasa,
Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, kekayaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.